Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Tahir dengan NIM 4414200022. Prodi Pendidikan Kimia kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Selamat menyaksikan. Laboratorium kimia harus diusahakan menjadi tempat yang aman untuk bekerja dan bebas dari kekhawatiran terjadinya kecelakaan. Nah, untuk itu para pekerja dan pengelola bersama-sama ikut bertanggung jawab karena hanya dalam laboratorium yang aman seseorang dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis bahan berbahaya yang berada di laboratorium. Bahan kimia berbahaya yang pertama adalah bahan kimia beracun atau toxic substance, yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap manusia atau menyebabkan kematian apabila terhisap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Contohnya yaitu timbal, krom, benzena, asam sianida, karbon monoksida, dan debu asbes. Bahan kimia yang berbahaya selanjutnya adalah korosif atau corrosive substance, yaitu bahan kimia yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan hidup. Contohnya asam sulfat, gas klor, fenol, natrium hidroksida, formaldehid, dan nitrogen oksida. Bahan kimia berbahaya selanjutnya adalah bahan kimia yang mudah terbakar atau flammable substance, yaitu bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Nah, kebakaran yang amat cepat akan mengakibatkan ledakan. Contohnya aseton, fosfor, eter, benzena, dan heksana. Bahan kimia berbahaya selanjutnya adalah bahan kimia yang mudah meledak atau explosive substance, yaitu suatu zat padat atau cair atau campuran dari keduanya yang karena reaksi kimia dapat menghasilkan gas dan tekanan besar dalam waktu yang pendek sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Nah, contohnya seperti trinitrotoluen, nitrogliserin, dan amonium nitrat. Bahan kimia selanjutnya yaitu bahan kimia oksidator atau oxidation agent, yaitu bahan kimia yang dapat menghasilkan oksigen sehingga menyebabkan kebakaran bahan-bahan lain. Nah, contohnya seperti kalium klorat, kalium permanganat, hidrogen perioksida, dan perioksida organik. Selanjutnya yaitu bahan kimia berbahaya yang reaktif terhadap air atau water sensitive substance, yaitu bahan kimia yang amat reaktif terhadap air dan menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar. Contohnya logam natrium dan kalium. Bahan kimia berbahaya yang reaktif terhadap asam atau acid sensitive substance, yaitu bahan kimia yang mudah bereaksi dengan asam, menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau beracun. Contohnya seperti logam natrium, kalium, permanganat, dan asam klorat. Kemudian, gas bertekanan atau compressed gas adalah gas yang disimpan di bawah tekanan tinggi. Contohnya hidrogen, asetilen, nitrogen, dan etilen oksida. Dan yang terakhir adalah bahan kimia radioaktif atau radioactive substance. Adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas lebih besar dari 0,002 mikrocurie atau gram. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak bahan-bahan kimia terhadap kesehatan. Yang pertama adalah keracunan sistematik, artinya zat tersebut dapat beredar ke seluruh tubuh, meracuni sistem kerja organ tubuh tertentu. Contohnya benzena, timah, dan kadmium. Yang kedua yaitu gangguan pernapasan bagian atas, terutama disebabkan oleh gas-gas yang larut dalam air seperti amoniak, belerang dioksida, formaldehida, dan asam asetat. Yang ketiga yaitu gangguan pernapasan paru-paru sebagai akibat dari gas-gas yang sukar larut dalam air seperti klor dan nitrogen oksida. Yang keempat yaitu asfiksian sederhana, yakni sesak napas karena kekurangan oksigen akibat adanya gas-gas inert seperti nitrogen, karbon dioksida, asetilen, dan gas metan. Yang kelima yaitu asfiksian kimia, sesak napas akibat adanya gas yang beracun seperti CO, asam sianida, dan asam sulfida. Selanjutnya pembiusan atau hilangnya kesadaran oleh adanya gas-gas seperti klorofrom, aseton, etanol, dan toluen. Sensitasi
kepekaan pada bagian tubuh tertentu, atau alergi sebagai akibat senyawa diisosianat, epoksi, formaldehid, dan debu. Selanjutnya adalah kanker, sebagai akibat masuknya zat karsiogenik ke dalam tubuh, seperti senyawa poliaromatik, aflatoksin, benzena, senyawa nitrogen organik, dan senyawa brom. Dan yang terakhir adalah pneumokoniosis, terjebaknya partikel-partikel seperti silika, serabut asbes dalam paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas tentang akibat-akibat yang akan ditimbulkan saat terpapar bahan kimia. Jenis zat beracun pertama yaitu logam. Jenis bahannya seperti Pb, TeL atau PbCO3, Hg, senyawa organik dan anorganik, yang mengakibatkan gangguan seperti pada saraf, ginjal dan darah, saraf dan ginjal. Kemudian ada juga kadmium yang menyebabkan kanker, krom, iritasi dan kanker, arsen yang menyebabkan metabolisme karbohidrat, lemak, dan fosfor pada protein. Jenis zat beracun yang kedua adalah bahan pelarut. Jenis bahannya seperti hidrokarbon alfatik, bensin dan minyak tanah, hidrokarbon terhalogenasi, kloroform, alkohol yaitu etanol dan metanol, hidrokarbon aromatik atau benzen, kemudian glikol. Gangguannya seperti pusing dan koma, hati dan ginjal, penglihatan, koma, syaraf pusat, leukemia, saluran pernafasan, ginjal, dan hati. Kemudian, jenis zat beracun yang ketiga adalah gas beracun. Jenis bahannya seperti asfiksian yang sederhana atau N2, HE, dan Ne, asfiksian kimia, asam sianida, asam sulfida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Jenis gangguannya yaitu sesak nafas, kekurangan oksigen, sesak nafas, keracunan, pusing, sesak nafas, kejang, hilang kesadaran, sesak nafas, otak jantung hilang kesadaran, sesak nafas, iritasi, dan kematian. Kemudian yang terakhir adalah pestisida. Jenis bahannya adalah organoklorin dan organofosfat. Gangguannya seperti pusing, kejang, hilang kesadaran, serta kematian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor kemudahan terbakar. Untuk dapat mengenal kemudahan suatu zat untuk terbakar, perlu diketahui faktor-faktor yang menentukan kemudahan terbakar tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, batas konsentrasi bawah atau lower flammable limit atau LFL. Adalah batas konsentrasi zat terendah dalam udara yang dapat dibakar. Yang kedua adalah batas konsentrasi atas atau upper flammable limit atau UFL. Adalah batas konsentrasi zat tertinggi dalam udara yang masih dapat terbakar. Daerah antara LPL dan UPL merupakan konsentrasi yang mudah terbakar. Yang ketiga adalah titik didih. Adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan atmosfer. Semakin rendah titik didih, semakin berbahaya karena semakin banyak uap yang dihasilkan pada suhu kamar. Kemudian, titik nyala adalah suhu di mana zat tersebut menghasilkan uap pada permukaannya sehingga dapat dinyalakan. Dan yang terakhir adalah titik bakar atau ignition point. Adalah suhu di mana suatu zat dapat terbakar dengan sendirinya atau tanpa dinyalakan. Demikian penjelasan saya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.